Oke. Ya, bisa lihat materinya, bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Materi bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa? Oke, baik. Nah, contoh umpamanya ini ya. Ya kemarin, ya siapa yang dapat BBRI umpamanya. Nah, BRI. Ini kita lihat sekarang harganya di kisaran 3.390. Nah, sekarang kita lihat dia. Dia pertama IPO kapan? Ya, kita lihat di sini datanya ya. Nah, data IPO-nya itu dia ya tahun 2003 dengan harga 875. Itu pertama sekali masuk pasar. Jadi BRI ini ya, BRI ya, ini dia. Ya. Dia pertama masuk pasar itu di harga 875 tahun 2003. Nah, sekarang kita lihat di tahun malah tahun 2024 ya, 24, 2025 sampai sekarang ya. Nah, ini harganya di kisaran 3.390. Kenapa bisa naik seperti ini? Kenapa bisa naik? Nah, sekali saya katakan tadi, harga pertamanya hanya 875. Dia bisa naik ini kenapa? Karena adanya tarik menarik antara penjual dan pembeli. Ya. Penjual mengatakan saya ingin yang murah. Penjual mengatakan saya ingin yang mahal. Pembeli mengatakan saya ingin yang murah. Nah, ini tarik menarik. Akhirnya terbentuklah pasar, harga. Terbentuklah harga pasar. Ada namanya price marketnya. Nah, malah pernah tembus di harga 6.175. Nah, ini nanti saya akan coba nanti ya kepada Bapak Ibu ya. Coba nanti apakah di harga umpamanya BRI ini 3.390 dia akan nanti turun atau dia naik? Itu kita akan coba analisis. Nah, nanti kita akan lihat dari segi pembeli bagaimana, dari segi penjual bagaimana. Ya, ini kita akan lihat nanti. Oke, saya kembali ke tadi. Ya, nah itu tadi ya teknikalnya. Nah, bisa kita lihat ya tadi ya. Jadi harga terbentuk di bursa. Ingat bahwa pekerjaan dan analisis fundamental dilaksanakan sebelum harga terbentuk. Tindakan jual beli kemudian didasarkan pada perbandingan antara analisis hasil dan kenyataan di bursa yang bisa ditetapkan sebagai over atau under value. Nah, ini. Yang kedua, kekuatan pasar secara kolektif yang menyebabkan pembentukan harga. Kekuatan ini adalah hasil dari analisis fundamental yang dilancarkan oleh para investor dan bergerak pasar maupun spekulator. Hasil kekuatan ini akan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Jadi ada supply and demand, sabuk tarik, adalah yang dipelajari dalam analisis interaksi. Interaksi antara permintaan dan penawaran secara kolektif dan kumulatif menghasilkan grafik gerak harga yang bila dibaca dengan benar bisa menjadi pedoman tindakan beli atau jual yang menguntungkan secara total. Nah, itu ya. Kemudian ya, dalam perbandingan sistem teknikal, semua faktor fundamental yang sudah masuk ke dalam dan dipresentasikan oleh harga yang terbentuk. Sehingga tidak lagi perlu mempertimbangkan segi fundamental satu saham. Setelah terjadi pembentukan harga, maka mubasir untuk memperhatikan segi fundamental yang menyebabkannya. Yang diperlukan adalah justru kemampuan membaca dengan benar arah yang akan diambil oleh harga. Itu tadi. Jadi fundamentalnya sudah bagus. Ya. Harga, ya mau maaf sekali lagi tadi ya.
harga ini tidak selamanya tetap. Ya. Tidak selamanya tetap. Harga ini bisa berubah sesuai dengan permintaan. Kayak tadi beri. Beri harganya 875 pada awal. Sekarang sudah harga ke 3.390. Nah, ke depan harga akan naik. Nah, ini tergantung lagi permintaan pasar. Tergantung permintaan pasar. Bagaimana supply and demand-nya di sini? Ya, bagaimana supply and demand-nya? Nah, banyak konsep ya, banyak konsep di fundamental apa teknikal ini dia. Ya. Jadi pokoknya sini kita lihat ya. Teknikalnya, konsepnya. Data sekarang kita berada di sini sekarang. Ya. Apa kita lihat? Kondisi moneter. Nah, ini nasional, regional, internasional. Ini sentimen pasar. Pasar apa? Pasar nasional, regional, internasional. Kondisi emiten, fundamental emiten, corporate emiten, dan kondisi politik. Ini sekarang. Nah, bagaimana masa lalunya? Historisnya bagaimana? Ya, ini kita lihat di sini historisnya. Ya, ya ada single chart, bar chart, ya, candlestick. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, itulah kita akan prediksi bagaimana ke depan. Ya. Nah, saya contoh kembali lagi ya, contoh kembali lagi. Nah, contohnya ini sekali lagi ya. BRI. Contoh BRI. Saya contohkan lagi. Ya, ini tadi ya. Sekarang kita berada di 3.390. Apakah dia akan naik atau turun? Nah, tadi ingat tadi ada beberapa kondisi. Bagaimana kondisi? Ada beberapa tadi kondisi, kondisi politik dan sebagainya. Nah, apakah kondisi politik sekarang? Contoh, terjadi perang secara internasional. Apakah akan mempengaruhi perbankan? Ada nggak pengaruhnya? Kalau dia pengaruhnya ada sinyalnya ya, ada sinyalnya ada kuat, ada lemah. Kalau dia sinyalnya kuat, maka dia bisa mempengaruhi harga. Apakah dia menaikkan atau menurunkan? Tapi kalau sinyalnya lemah, maka kemungkinan besar harga akan konstan. Nah, ini. Saya beri contoh. Umpamanya tambang. Ya. Anggaplah umpamanya batu bara. Nah, batu bara. Apakah batu bara ini ada pengaruhnya terhadap perang? Oh, ada. Kenapa? Batu bara ini digunakan untuk industri. Nah, sekarang banyak pabrik-pabrik yang tidak bisa mendapatkan bahan baku. Kenapa? Karena ditutupnya Selat Hormuz. Nah, kalau begini bagaimana? Apakah harga akan naik atau turun? Nah, ini kita analisa. Nah, kembali kita analisa adalah supply and demand. Permintaan dan penawaran. Kita lihat. Permintaannya tinggi. Sedangkan bahan bakunya kurang. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Kalau permintaan tinggi, bahan baku turun, harga bagaimana? Harga kan naik kan? Nah, ini dia. Jadi situ kita akan melihat. Nah, ini teknikal. Jadi teknikal ini kita menganalisis. Jadi pergerakan-pergerakan ini kita akan lihat. Contoh umpamanya, dia pernah di harga 6.175. Kapan itu? Februari 2024. Nah, sekarang kita cari tahu. Apa sebabnya? BRI pada saat bulan Februari 2024 harganya naik. Nah, cari informasi. Historisnya bagaimana? Kemudian kita lihat lagi. Pernah dia 2.730. Ah, kapan? 2020 April. Nah, cari informasi lagi. Kenapa dia turun di situ? Apa sebabnya? Nah, data ini kita gunakan untuk memprediksi ke depan. Bagaimana kondisi sekarang?
dengan kondisi yang lalu. Nah, itu historisnya. Ya, historisnya. Oke. Nah, itu segi teknikal. Saya tidak bahas terlalu panjang ya. Jadi nanti ya silakan nanti ya, Bapak Ibu silakan nanti ditampilkan data teknikalnya ini. Ya, ditampilkan data teknikalnya ini. Ya, data teknikal saya punya perusahaan ini. Seperti ini, contoh BRI ya. Siapa kemarin dapat BRI? Saya, Pak. Palpon ya? Ya, Pak. Palpon. Nah, Palpon nanti berikan data ini. Ini secara Siap. teknikal. Nah, dia di harga 3.390 sekarang. Nah, sekarang kita prediksi, Palpon prediksi. Apakah dia akan naik atau turun? Nah, kenapa? BRI pernah di harga berapa? 6.010. Nah, pada saat ini kondisinya bagaimana? Kondisi pasar itu bagaimana? Ya. Turun di harga 2.050. 2.700 pernah juga. Nah, nah itu. Atau banyak kita lihat bawahnya satu tahun terakhir kan? Tahun terakhir. Ini satu tahun terakhir nih, dan satu tahun terakhir. Ini 4 ribuan lebih. Di bulan Mei 2025. Sekarang bulan April 2006 ya tinggal SPR. Nah itu. Nah itu untuk teknikal. Saya tidak usah terlalu panjang ya. Ini gambaran-gambaran dasar saja. Oke. Gambaran dasar saja saya berikan. Nah, setelah itu kita akan mencoba menganalisis namanya analisis fundamental. Ya. Nah, analisis fundamental merupakan suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Nah, dalam analisis fundamental ada dua. Yang pertama adalah makroekonomi. Yang kedua adalah fundamental perusahaan itu. Spesifiknya. Nah, kalau makroekonomi yang kita analisis adalah ini dia. Bagaimana pendapatan per kapita. Produk domestik bruto. Apakah Indonesia ini tingkat PDB-nya tinggi? Kenapa kalau apa hubungannya PDB? Apabila pendapatan per kapitanya tinggi, maka peluang untuk melakukan investasi besar. Tapi kapan pendapatan per kapitanya rendah, maka peluang untuk melakukan investasi kecil. Itu. Yang kedua inflasi. Bagaimana inflasi? Apa itu inflasi? Harga akan naik. Apabila harga akan naik, otomatis kecenderungan untuk melakukan investasi rendah. Tapi apabila inflasi turun, maka kecenderungan untuk melakukan investasi tinggi. Ya. Apalagi tingkat suku bunga. Ya kan? Kalau tingkat suku bunga tinggi, apakah orang mau berinvestasi? Tidak. Kenapa? Apabila tingkat suku bunga tinggi, maka orang akan berpikir mengambil uang di bank. Buat apa ambil uang di bank? Sebagai modal kerja. Tapi apabila tingkat suku bunga rendah, maka orang berlomba-lomba mengambil pinjaman di bank untuk melakukan suatu investasi. Apalagi nilai tukar. Ini juga. Jadi apabila nilai tukar kita bagus, artinya nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat, maka peluang berinvestasi besar. Tapi kapan nilai tukar kita rupiah terhadap dolar melemah, maka hati-hati. Nah, saya tanya dulu. Sekarang sudah semester berapa nih? Semester 2 ya? Ada nggak nanti yang tertarik mengambil konsentrasi keuangan? Ada? Kalau ada nanti tertarik mengambil konsentrasi keuangan, ini bisa menjadi judul skripsi, tesis. Yaitu apa?
pengaruh pendapatan per kapita, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar terhadap harga saham. Ini, ya, pendapat saya boleh. Saya munculkan. Saya munculkan. Saya stop dulu ya. Saya munculkan ya. Ya. Pengaruh apa tadi? PDB inflasi terhadap harga saham. Bisa lihat judulnya? Belum kelihatan, Pak. Oh, bisa, Belum Pak. Ada. kelihatan ya? Bisa, sudah. Nah, ini kan pengaruh produk domestik bruto, inflasi, dan BI rate terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia. Ada yang tertarik penulis? Nah, ini. Ya. Jadi di mata kuliah ini ada dua hal yang bisa saya berikan. Ada tiga, ya. Bisa Anda mendapatkan ilmu trading, yang pertama. Yang kedua, bisa Anda aplikasi trading. Dan yang ketiga, bisa menjadi judul untuk tesis Anda. Ini contoh. Ini contoh. Jadi kalau nanti ada yang tertarik, wah, kayaknya tertarik mengambil keuangan. Ah, boleh, nanti diskusi dengan saya. Nanti Siap, Pak. tinggal saya Siap. sampaikan ke Prodi, buka Prodi, nanti saya bimbing. Ini contoh. Ya. Itu tadi ya. Nah, masih banyak yang lain lagi, contoh-contoh yang lain lagi. Ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Nah, ini ada lagi nih, contoh. Pengaruh suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia. Ini jurnal tahun Desember 2025, baru saja. Ini. Ya. Jadi kalau nanti yang tertarik, ya silakan. Silakan. Ya. Oke. Okay. Sudah. Ya. Nah, itu tadi dari segi fundamental ya. Untuk dari satu sisi. Ya, ini dia. Untuk makroekonomi.
PDB tadi saya sudah jelaskan tadi ya, PDB inflasi ya. Kemudian suku bunga, kemudian nilai tukar. Kemudian ada lagi risiko investasi. Ya, setiap negara selalu memiliki karakteristik risiko dalam berinvestasi. Ya, contoh umpamanya ya di Afrika Selatan ada unsur ras Israel, itu sangat berisiko. Kita lihat kenapa Israel ini sangat berisiko karena dia senang perang. Dia tidak senang, dia tidak tenang damai, dia selalu mau berperang. Dubai dengan syariat Islam. Nah, okay. Sekarang untuk fundamental perusahaan. Di sini untuk fundamental perusahaan ialah ini. Analisa industri yang merupakan analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pada sektor tertentu. Apa yang analisis ini adalah penjualan, laba, dividen, struktur modal, regulasi, dan inovasi. Nah, inilah yang kita teliti nanti. Bagaimana penjualannya? Bagaimana labanya? Bagaimana dividennya? Struktur modalnya, regulasi, inovasi. Ini yang kita pelajari nanti. Ya. Kita akan ngecek nanti satu persatu. Tadi umpamanya BRI. BRI, data penjualnya sekarang bagaimana? Oh, bagus. Labanya bagaimana? Oh, bagus. Dividennya bagaimana? Nah, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa secara keuangan BRI sangat bagus sekali. Oke. Kemudian regulasinya. Ada nggak peraturan regulasi baru yang dibuat untuk pemerintah berdasarkan dengan perbankan yang bisa memperkuat atau memperlemah? Itu biasa disebut dengan bad news dengan good news. Berita bagus dengan berita jelek. Ya. Kemudian apalagi? Inovasi. Ada nggak inovasi dia? Inovasi untuk meningkatkan pasarnya. Oke. Nah, di mana ya? Di sini ada namanya life cycle product. Di mana mengenali apa suatu industri berada dalam tahapan ada pertumbuhan, ya, kedewasaan, atau sudah masuk ke penurunan. Nah, tadi Berry sekarang di mana dia berada? Apakah dia di level pertumbuhan, apakah kedewasaan, atau maturity, atau decline, penurunan? Wah, Berry berada di tingkat kedewasaan. Oke. Kemudian ini indikasi faktor ekonomi sesuai masalah. Nah, ada juga yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kinerja historis kebijakan pemerintah, ya. Kemudian perubahan strukturalnya, ekspektasi industri memberikan laba yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan lihat. Ya. Itu nanti kita akan lihat nanti. Jadi, ya saya minta nanti ya, Bapak Ibu nanti ini bisa menganalisis sesuai. Nah, tadi itu segi teknikal, fundamental. Coba saya kasih lagi contoh lagi ya. Contoh lagi. Sekelihatan bisa?
Kelihatan? Belum, Pak, belum. Ya, kelihatan tidak? Belum, Pak. Belum kelihatan. Coba bentar. Nah, ini dia. Kelihatan? Bisa? Nah, Bisa, ini Pak. contoh lagi ya, saya berikan. Yaitu analisis pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap harga saham menggunakan algoritma Random Forest. Nah, ini contoh. Dia melakukan penelitian di mana? 4 bank terbesar di Indonesia itu apa? BCA, BRI, BMI, dan BNI. Jadi BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, ini contohnya ini. Ya. Ini kalau ada yang tertarik nanti silakan. Nanti silakan bisa ketemu saya, bisa kalau saya nanti ke Omena, bisa kita diskusi. Pak, kayaknya saya tertarik untuk menganalisis tentang saham. Dari mana? Apakah sektor teknikalnya atau sektor fundamentalnya? Fundamentalnya Pak. Fundamental dari mana? Apakah makroekonomi? Yang mana itu makroekonomi tadi? Itu adalah pendapatan per kapita. Ya. Kemudian, apalagi? Inflasi, suku bunga. Oh tidak Pak, saya dari sektor perusahaannya. Apa mau dilihat? Rasio keuangan? Ya, boleh. Atau pertumbuhan labanya? Ya. Nah, ini banyak hal di situ. Atau pokoknya nih rasionya. Apakah pengaruh net profit margin, ROA, terhadap harga saham? Ini coba kita lihat. Banyak. Nah ini. Ya. Nah ini kita lihat. Pengaruh net profit margin, return on asset, dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2024. Nah, ini Anda bisa jadikan dasar ini. Jadikan dasar. Ini dia Sinta 5. Jadikan dasar. Oke. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa? Ya. Bisa. Jadi nanti ya, nanti untuk tugasnya ya, tugasnya kemarin sudah ada 2 ya. Nanti tugasnya untuk UTS ya, UTS. Tugas UTS-nya adalah ya. Nanti coba Anda mencari jurnal. Ya, cari jurnal tentang saham ya, yang tadi saya jelaskan tadi ya, saya sampaikan tadi tentang saham. Kemudian Anda coba mereview. Sudah pernah diajar mereview jurnal? Sudah? Hah? Sudah pernah diajar mereview jurnal? Sudah? Belum? Belum, Kalau belum ya? Ya. Nanti saya akan naik nanti ke Wamena, nanti Anda siapkan saja jurnal. Jangan yang sama ya, masing-masing berbeda. Ya, masing-masing berbeda, satu orang satu. Berbeda. Berbeda. Ya. Nah, nanti itulah nanti jadi UTS Anda. UTS Anda. Ya. UTS Anda. Kemudian untuk ujian itu tadi perusahaan-perusahaan yang Anda analisis nanti itulah saya jadikan nanti ujian. Jadi ujian. Jadi nanti kalau saya naik ke Wamena, mari nanti kita diskusikan. Kita diskusikan, ya, kita diskusi. Ya. Kira-kira dari tugas yang Anda berikan ini di mana menjadi kendala? Ya. Jangan langsung buat dulu. Kan nanti saya naik itu nanti ya kita mesti pertemuan 3 kali. Nanti pertemuan pertama kita diskusi dulu. Dari hari tugas yang saya berikan, utamanya persentase itu, kira-kira bagaimana? Nah nanti pertemuan kedua baru kita mulai diskusinya. Kita mencoba menganalisis. Mencoba menganalisis. Apakah perusahaan yang kita pegang ini, yang saya berikan kemarin, karena semua di sektor perbankan, apakah layak dibeli? Oke, layak. Itu yang pertama. Yang kedua,
kira-kira di harga berapa kita harus menjual dan kapan kita melakukan penjualan. Inilah kita mencoba menganalisis. Oke, ada mungkin terlalu pertanyaan, silakan, atau bagaimana? Coba silakan sampaikan ke saya. Ada? Kita diskusikan dulu. Ada sekira. Atau mungkin tidak terlalu dipahami atau bagaimana? Silakan. Jadi nanti pertemuan pertama di Wamena saya mau diskusi dulu. Dari yang tugas saya berikan kita diskusikan dulu. Kita diskusikan dulu. Kira-kira bagaimana? Nggak usah takut. Ini hanya pemahaman dulu ya. Bagaimana saya mau mengubah mindset Anda bahwa berinvestasi seperti gini. Yang pertama. Yang kedua, dalam mata kuliah ini bukan hanya sebagai investasi, tapi bisa juga menjadi tugas atau bahan untuk menulis tesis. Jadi nanti yang berencana mengambil judul tesis tentang keuangan, boleh, silakan. Nanti saya naik kita diskusikan. Kenapa? Karena dari tesis itu ya kita caranya bagaimana kita bisa mencari contoh-contoh jurnal yang ada. Itu menjadi rujukan kita. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut lagi? Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Ada bertanya sebelum saya lanjut? Silakan. Ada? Izin Pak. Ya, Pak Jimmy. Silakan. Ya. Suaranya Pak Jimmy, terkait suaranya dengan sudah. ya terkait dengan yang untuk menganalisis Suaranya apa. masih kurang jelas Pak Jimmy? Oh, ya, halo, bisa? Masih putus-putus, Pak. Oke, coba ulang. Oke, Ya. mungkin bisa ya. Oh, bisa, sudah. Silakan Pak Jimmy. Oke. Menganalisis tadi untuk dia punya masing-masing dari tugas kemarin. Ya, Yang soal pertama untuk menganalisis ya, kira-kira di harga berapa kita menjual saham, kemudian ya, harga berapa kita jual sahamnya. Kemudian yang satu Sebentar. pertanyaan satu yang tadi saya lewat sedikit itu mungkin bisa mengulang lagi kah untuk menganalisisnya, dia punya soal-soal juga. Oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya. Dalam menganalisis ada dua. Yang pertama ada namanya teknikal, yang kedua ada namanya fundamental. Nah, kemarin saya jelaskan tentang kapan sih perusahaan itu masuk di bursa efek, bursa saham. Ada namanya IPO, Initial Public Offering. Pertama sekali masuk dalam pasar. Saya tadi bercontoh. BRI tahun 2003 pertama masuk pasar bursa. Harganya berapa? 875. Pertama kali. Sekarang harganya berapa? 3.390. Cuma naik sekali kan? Sudah hampir 4 kali 5 kali lipat. Nah, apa yang membentuk itu? Kenapa harganya terus naik? Itu adalah karena lebih banyak permintaan pasar dari penawaran. Artinya apa? Konsumen, masyarakat yang mempunyai dana mengatakan bahwa BRI itu layak dibeli. Kenapa layak? Karena harganya naik terus. Harganya akan naik terus. Ya. Cuma kita lihat yang seperti saya jelaskan kemarin ya. Bentar saja, mudah-mudahan masih ada. Bentar. Ini kalau online ya, harus cari-cari dulu. Ya. Nah, ini contoh pamannya. Bisa lihat Pak Jimmy? Ya, sekali lagi ya saya ulang. Iya, sudah ya. Ya, sekali saya ulang.
BRI pertama sekali masuk di pasar di harga 875. 875. Sekarang harganya berapa? 3.390. Malah pernah di harga 6.750. Bapak bisa bayangkan ya. Kira-kira bagaimana pemegang pemegang saham yang tadinya harganya 875 naik menjadi 6.175. Berapa kali lipat itu? Bisa 8 kali lipat. Jadi kita punya uang punya hak pada saat itu ya, tahun 2003 kita simpan itu punya 100.000. Nah, sekarang 2024 dia naik 8 kali lipat. Jadi hampir 800.000. Contoh kecilnya. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Karena adanya permintaan. Masyarakat yang menganggap bahwa saham BRI ini sangat bagus sekali. Sangat bagus. Di mana bagus? Karena nilainya akan meningkat. Contoh Pak Manyapi. Supaya lebih mudah lagi. Ini Kolala. Harganya berapa sekarang Kolala? Anggaplah punya 5.000. Ini saya simpan Pak, Kolala ini saya simpan. Kemudian saya bawa ke pasar. Saya bawa ke pasar untuk dijual. Nah, modal saya adalah 5.000. Sampai di pasar, orang rebutan mau beli. Banyak mau beli. Saya mengatakan, berapa harganya? Tadi saya beli 5.000, saya mengatakan 10.000. Ada yang tawar, bisa tidak 8.000? Ada yang tawar lagi, 9.000. Nah, ini. Mana yang tawar 12.000? Kira-kira saya kasih yang mana, Pak? 8.000, 10.000, 12.000. 12.000 Pak. Kasih 12.000 kan? Nah, sekarang harga di 12.000. Masuk lagi pembelian lain. Oh, saya berani 13.000. Dijual lagi 13.000. Begitu 13.000, masih ada pembeli? Oh, rupanya pembeli ada. Tapi harganya di mana? 10.000. Tidak ada lagi harga di atasnya 13.000, 10.000. Malah paling tinggi 12.000. Sekarang Bapak saya tanya Bapak, mau simpan atau mau jual? Jual. Nah, kalau mau jual di harga 12.000 berarti 12.000. Turun. Anda berpikir, kenapa saya harus jual? Oh, takut Pak, kenapa? Karena barang ini sudah lama. Takutnya nanti apa? Kadaluarsa. Jual saja cepat. Itu disebut dengan cat loss. Memotong kerugian. Jadi menjual di bawah harga yang sebenarnya. Kenapa saya jual? Karena takut jangan sampai barang ini kadaluarsa akhirnya tidak laku. Seperti itu ilustrasinya, Pak. Ya. Pak Jimmy saya pahami? Bisa dipahami Pak Jimmy? Bisa? Mau tambah masih kurang? Silakan. Karena ini pasar modal ini sama dengan pasar ini pasar Pak ini pasar. Jadi seolah-olah ini saya nih sebagai bukan penjual bukan pembeli juga. Anda pembeli, ya. Anda sekarang juga penjual. Nah, saya perantaranya ini. Saya perantaranya. Oke, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Jadi nanti gini. Nanti Anda kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan yang saya sudah berikan tadi, kemarin. Cari informasi sebanyak mungkin. Apa saja informasinya? Apa saja informasinya? Nah, nanti pada saat saya naik, baru nanti kita diskusikan. Informasi ini yang dibutuhkan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, sama Pak, Bapak, Ibu. Kalau kita mencari pendamping hidup, sama. Saya mau menikah.
Apakah langsung menunjuk seseorang? Kan tidak kan? Saya butuh informasi dulu. Siapa sih dia? Bagaimana dia? Siapa keluarganya? Di mana kerja? Bagaimana sifatnya? Semua ini saya cari informasi. Sebanyak mungkin. Nah, setelah dapat informasi, baru saya putuskan. Oh, si A begini. Si B begini. Si C begini. Ah, kalau begitu saya pilih si C. Ya. Itu namanya kita koleksi. Kita koleksi. Jangan hanya pacar yang dikoleksi, Bapak Ibu. Tapi saham juga dikoleksi. Ya, ingat itu ya. Jangan hanya pacar dikoleksi, tapi saham. Saham dikoleksi. Saham A, B, C, D. Cari informasi sebanyak mungkin. Setelah itu, ini saya beli. Nah, setelah beli, saya sudah punya saham. Kapan saya jual? Apabila ada harga yang menginginkan lebih tinggi. Saya beli. Tiba-tiba tidak ada harga lebih tinggi. Apakah saya rugi? Belum tentu. Ingat, dalam transaksi saham kita mendapatkan dua. Apakah capital gain, yaitu selisih harga. Yang kedua ada dividen. Oh iya, harganya tidak naik. Tapi dia selalu membagi dividen setiap tahun, 2 kali. Oh, saya tidak pusing dengan harga. Saya duduk manis saja. Nah, itulah yang dilakukan orang-orang besar. Yang punya saham besar. Dia bukan mencari selisih harganya. Tapi dia mencari apanya? Dividennya. Saya beri contoh, Pak. Contoh. Di BRI ini, BRI. BRI ini kita lihat ya. Afiliasi, oke, sebentar. Nah, ini BRI ya. Setiap tahun dia membagi sahamnya. Berapa? 137 per tahun. Untuk 1 lembar. Nah, coba kita lihat. Pemegang saham. Umpamanya ini, Pak. Kartika Wijatbojo. Ya. Dia punya saham berapa? 1.678.000 lembar. Oke. Jadi, coba kita kalikan ya. Satu 1678 ini sahamnya ya. Nah, sekarang kita kali berapa dividennya per tahun? Kali 137 ya. Dividennya saja Pak dia dapatkan berapa? Yaitu 230 juta per tahun. Itu baru dividen. Belum selisih harga. Mungkin dia mengatakan, mendingan saya sudah jual, biarkan saja. Kenapa? Saya sudah mendapatkan dividen kok. Nah, ini contoh, Pak. Ini contoh. Ya, silakan ada lagi? Ya, ini sebenarnya menarik kalau kita ketemu langsung ini. Cuma saya kena hanya sifatnya online ya. Ya, mungkin yang di kelas ya silakan ada yang mau? Silakan. Sekali lagi boleh nanti ya. Nanti kita ketemu di atas. Ya, silakan datang diskusi dengan saya. Silakan. Tidak sampai di kelas, boleh juga nanti datang ke hotel, silakan kita diskusi. Kalau ada yang tertarik memang untuk trading, ini saya hanya berikan gambaran pemahaman awal dulu. Apa sih tuh saham? Itu dulu. Nah, kalau ada tertarik, boleh. Ataukah nanti ada yang tertarik mengangkat tema untuk tesisnya tentang manajemen keuangan. Nah, bisa. Tadi saya sudah munculkan tadi. Nanti kita ketemu lagi, saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi. Itu, ya. Oke? Silakan. Ada lagi? Sebelum saya lanjut. Ada mau minum, silakan minum ya, tidak apa-apa. Silakan. Kita santai-santai aja. Ada? Silakan. Pak Alfonsius ada? Mau tanyakan? Aman, Pak, aman. Aman. Oke. Yang di kelas ada?
Ya, saya mau maaf, saya nih betul-betul saya sangat terinspirasi sekali. Ini saya lihat Pak Alfonsius, Pak Jimmy, teman-teman di kelas ini semangat ya. Apalagi Pak Jimmy dengan Pak Alfonsius ini sudah pasang backgroundnya. Wah, ini betul-betul sudah siap ini. Ya, Ya Pak, sudah siap. siap. Sudah siap. Makanya, wah, ini menarik sekali bagi saya. Ini tantangan bagi saya. Ya, siap. Nanti kalau ada yang mau, yang ingin lebih dalam lagi, boleh. Bisa kita diskusikan. Ya. Oke, saya lanjut lagi kalau begitu ya. Saya Iya carikan Pak. materi lagi. Saya carikan materi lagi. Nah, kelihatan materinya? Kelihatan materinya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Ya, jadi minggu lalu saya sudah jelaskan juga berapa minggu lalu, berapa yang lalu ya, saya jelaskan kemarin, yaitu ada return dengan risk-nya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi risiko? Ada namanya diversifikasi. Nah, oke. Nah, ini diversifikasi itu ya. Ada teori yang paling umum digunakan di saham, namanya Harry Markowitz. Itu apa? Do not put all their eggs into just one basket. Artinya apa? Apabila Anda membeli telur 100 biji, jangan pernah menempatkan telur dalam satu keranjang. Ini. Artinya itu. Oke, kita lihat. Diversifikasi artinya mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai sekuritas dalam investasi untuk menurunkan risiko portofolio. Ya. Apa itu risiko portofolio? Ingat tadi portofolio penilaian. Bagaimana kita menilai suatu perusahaan? Itu namanya portofolio. Ya. Caranya, sudah saya jelaskan tadi. Kita akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan itu. Contoh umpamanya BCA. Bagaimana sih BCA itu? Cari informasi sebanyak mungkin sebelum Anda beli. Jangan langsung beli. Nah, kenapa? Kalau kita punya informasi sebanyak mungkin, berarti kita bisa menurunkan risiko portofolio. Apabila ada informasi kita salah satu, masih ada yang lain menang. Nah, itu. Wah, tadi ini saya pilih siang untuk jadikan istri. Rupanya ada hal yang ini yang saya tidak suka. Kemarin tidak kelihatan. Kenapa? Karena pada saat kita pacaran, yang kelihatan kan bagus-bagusnya kan? Rupanya orangnya seperti begini. Satu, jelekannya. Tapi kebaikannya masih lebih banyak. Nah, mesti masih aman. Ya. Tapi kapan kita pilih perusahaan, portofolionya membohongi kita? Tadi, waktu saya pertama analisis, bagus semua. Keuntungannya bagus, perusahaannya bagus, inovasinya bagus. Ya. Kok begitu berjalan, hancur semua. Nah, di mana kesalahan kita? Berarti kita salah menilai portofolionya. Itu ya. Oke. Sebelum lagi. Diversifikasi bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi returnnya. Nah, ini. Keuntungan jangan kita kurangi, tapi risikonya kita kurangi. Caranya gimana? Itu tadi. Membuat portofolio sebanyak mungkin tentang perusahaan itu. Mencari. Ya, jadi nanti saya minta tolong Bapak Ibu. Pokoknya, Pak Jimmy punya apa? BCA umpamanya.
BCA Pak Jimmy ya kemarin saya kasih. BCA ya? Ya, BCA, Pak. Ya? Apa? BCA. Exim. Ya, nanti Anda mencari informasinya. Cari di Google. Cari di ChatGPT dan sebagainya. Sebanyak mungkin. Bagaimana sih itu? Bang Exim pamuanya. Bagaimana dia? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Cari informasi sebanyak mungkin. Nah, itu. Oh, BCA. BCA ya? Pak Jimmy BCA. Oke. Nah, Pak Jimmy BCA. Jadi BCA. Cari informasi. Kemudian, siapa sih yang punya BCA? Hah? Punya siapa? Oh, si A. Si A itu siapa? Kalau nggak salah BCA itu punya siapa ya? BCA itu punya ibu siapa? Dia termasuk 10 orang terkaya di Indonesia. Aman kan tidak itu? Oh aman, kenapa? Jangan takut. Walaupun BCA itu bank swasta, tapi yang punya aman. Beda dengan BRI. BRI siapa yang punya? Pemerintah. Aman kan tidak? Oh aman sekali. Kenapa? Kalau bangkrut berarti negara yang bangkrut. Yang bayar. Nah itu. Oke. Nah itu caranya ya. Oke lanjut lagi. Diversifikasi random terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham atau pada berbagai jenis aset yang dapat berharap bahwa variasi return sebagai ukuran risiko portofolio tersebut akan bisa diturunkan. Itu tadi. Jadi kita menginvestasikan, jangan hanya satu. Jangan mentang-mentang pamannya Pak Jimmy BCA. Kalau begitu saya punya uang saya beli sahamnya BCA semua. Jangan. Jangan. Tambah yang lain. Tapi kalau begitu, tadi Bapak bicara istri. Kalau begitu Pak, keluarga istri, jangan cuma istri satu. Kalau kita tambah istri lagi Pak, kalau begitu bukan lain lagi itu. Itu jangan dikaitkan. Ya. Nah, tapi dalam sahamnya, dia hanya satu. Perlu menambah. Kenapa? Apabila saham yang satu rugi, maka ada yang lain mengalami keuntungan. Nah, caranya gimana? Ya. Cara mencari sahamnya. Carilah saham-saham yang namanya saham blue chip. Apa saham blue chip? Saham yang paling laris di pasar modal. Siapa itu? Ada namanya saham LQ45. 45 saham paling liquid. Itu salah satu contoh. Oke, makanya ya banyak tesis menganalisis tentang saham LQ45. Banyak sekali itu. Kenapa? Karena ini saham yang paling bagus. Oke, selanjut. Investor memilih aset yang dimasukkan ke dalam portofolio tanpa memperhatikan karakteristik aset bersangkutan. Misalnya, tingkat return diharapkan atau klasifikasi industri tersebut. Nah, ini. Nah, diversifikasi Markowitz tadi. Jangan menempatkan seluruh telur atau dana dalam satu keranjang atau aset. Risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset yang ada, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset terhadap covariance-nya. Apa artinya covariance? Perbandingannya. Jadi jangan hanya satu. Nah, makanya ya hasil riset ya penelitian mengatakan kalau umpamanya kita punya uang banyak, belilah saham 15 sampai 20. Gitu. Jadi 15 sampai 20 jenis saham. Itu bisa kita koleksi. Jangan hanya koleksi 1-2 saham, jangan hanya 5, kurang. Belilah 15 sampai 20. Kenapa? Ya, ini tadi. Kalau Anda beli telur 100 biji, Anda simpan satu keranjang, jatuh keranjangnya, pecah semuanya. Tapi kalau Anda bagi-bagi, jatuh yang sebelah sana, masih ada yang sebelah kanan. Jatuh belakang, masih ada yang depan. Nah, itu caranya. Oke. Konsep diversifikasi. Ciri relevan satu investasi adalah keuntungan dan risiko. Investor yang rasional memilih portfolio yang efisien. Nah, ini.
Jadi selalu portofolionya ya, memaksimalkan keuntungan pada tingkat risiko tertentu atau minimalkan risiko pada tingkat keuntungan tertentu. Sekarang mau kita yang mana? Apa keuntungan kita kejar atau risiko yang kita hindari? Kalau saya, lebih baik kita mencari keuntungan. Keuntungan kita cari pada tingkat risiko tertentu. Ya. Jadi yang kita lihat, oh ini terlalu tinggi harganya, beli. Ya tunggu dulu. Gimana risknya? Iya, risikonya terlalu tinggi, jangan. Ya. Kita turunkan keuntungan. Turunkan juga risknya. Ya. Nah, makanya yang dibutuhkan adalah melakukan analisa varians dan korelasi antar sekuritas pada suatu portofolio. Ini sangat penting sekali. Sekali sangat penting. Ya. Makanya saya mengatakan, untuk kita belajar bermain saham, yang paling utama adalah bagaimana kita membaca portfolio perusahaan. Ini yang paling utama. Itu yang kita pelajari dulu, Pak. Baik secara teknikal maupun secara fundamental. Ini kita lakukan dulu, Pak. Portofolionya dulu. Dulu harganya sekian. Ke depan kira-kira bagaimana? Kenapa bisa naik? Kenapa bisa turun? Pelajari itu, Pak. Gunakan data historis kita. Oh, datanya dulu begini. Wah. Ingat itu. Nah, ini hal yang perlu dilakukan sebelum investasi saham. Pertama, memahami semua hal tentang investasi. Itu tadi ya. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai berinvestasi adalah selalu menanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah memahami betul apa yang dimaksud dengan investasi? Itu. Anda paham investasi? Jangan sampai kita belum memahami apa yang dimaksud dengan investasi dan tidak banyak tahu tentang langkah-langkahnya. Nah, itu dulu. Jadi saya tidak paksa Bapak Ibu bermain saham dulu, jangan dulu Pak. Tapi pahami dulu. Apakah keuntungannya berinvestasi saham? Di mana keuntungannya? Kira-kira kalau saya investasi saham dengan emas, mana lebih menguntungkan? Kalau mengatakan, saya mendingan emas Pak. Kenapa? Sekarang emas harganya 3 juta. Hampir 3 juta. Dan itu terus. Saham? Boleh. Anda pilih itu. Nanti insya Allah kita ketemu, saya akan jelaskan. Yang mana lebih menguntungkan investasi emas atau saham. Oke. Pemahaman mendasar mengenai apa yang dimaksud dengan saham dan bagaimana mekanisme pembelian saham untuk investasi haruslah diketahui secara mendalam. Terlebih investasi saham memiliki risiko cukup tinggi ya ini, risknya. High risk. Sehingga jika kita tidak menguasai dasarnya, tentu akan kebingungan dengan segala hal yang akan terjadi. Itu. Jadi yang utama adalah pahami dulu. Oke. Yang kedua, setelah kita pahami, baru kita memilih. Sebelum memulai cara investasi saham, kita harus membuka rekening. Nah, ini dia caranya ya. Ini, selesai ada masalah. Rekening, kemudian setelah itu melakukan pemilihan sekuritas yang harus dilakukan dengan cara yang tepat. Sebab tidak semua perusahaan sekuritas benar-benar terpercaya dan membuat kita bisa menikmati hasil. Nah, ini. Jadi kalau Anda sudah pingin, sudah ada uang, nah sekarang cari sekuritas. Sekuritas yang mana? Yang terdaftar di OJK. Caranya gimana? Anda datang ke Bursa Efek Indonesia. Tanyakan di sana. Pak, Bu, saya mau bermain saham. Saya butuh sekuritas. Kira-kira yang mana? Nanti Bapak itu tunjukkan. Mau yang mana? Ada Pintraco, ada Philips, ada MNC, ada lain-lain sebagainya. Nah, silakan. Oh, saya mau pilih. Semuanya sama. Tapi jangan pernah memilih sekuritas yang tidak terdaftar di OJK. Jangan. Kalau Anda pilih itu, goodbye. Uang Anda masuk, selesai. Sudah itu? Tadi sudah ada niat. Sekarang sudah ada sekuritasnya. Baru kita melakukan investasi. Tapi ingat, harus punya strategi. Contoh, memilih saham yang sifatnya defensif, yang cenderung stabil dari krisis atau sentimen tertentu. Contohnya apa? Saham perbankan. Nah ini, makanya ya,
Saya mencoba Bapak Ibu untuk menganalisa perbankan dulu. Kenapa? Karena perbankan ini salah satu saham yang paling bagus. Tidak mengenal krisis. Tidak mengenal krisis. Krisis apapun dia, bank dibutuhkan. Ya kan? Bank dibutuhkan. Cuma yang tadi tuh ya, ada 4 tadi pendapatan pendapatan per kapita, inflasi, kemudian suku bunga dan nilai tukar. Ini sangat menentukan sekali. Kalau punya pendapatan per kapita bagus, makin banyak orang menyimpan uangnya di bank. Inflasi bagus, berarti harga kebanyakan bagus. Suku bunga bagus, berarti makin banyak orang meminjam uang di bank dijadikan modal kerja. Nilai tukar bagus, nah ini juga. Atau perusahaan di bidang customer good. Apa itu customer good? Produksi apa? Seperti Indomie, Indofood. Sembako, Pak, sembako. Ya sembako, ya. Yang dibutuhkan. Itu. Ya. Kalau yang lain-lainnya, itu ada waktunya. Contoh, ya. Waktu COVID, sama apa yang paling bagus? Sama apa waktu COVID? Misalnya apa yang paling bagus? Yaitu farmasi. Farmasi langsung melejit. Kimia Farma. Wah, harganya naik 2 kali lipat pada saat COVID. Kenapa? Semua orang butuh obat, butuh perlindungan masker. Nah, akhirnya itu. Jadi kita pandai-pandai baca pasar ya. Oh sekarang, kira-kira orang butuh apa sekarang sih? Wah, yang dibutuhkan sekarang adalah energi. Kenapa? Semua negara hampir krisis energi. Nah, berarti kalau begitu, harga energi akan naik. Oke, dah. Selain itu, menentukan waktu pembelian saham juga memilih salah satu strategi yang bisa memberikan imbal hasil yang menarik. Contoh, pada saat market sedang mengalami crash, ketika valuasi saham sedang dalam keadaan undervalued atau murah. Harga jika saham tersebut berada pada harga yang tidak normal. Nah, apabila kondisi ya tidak menentu, jangan pernah melakukan investasi jangka panjang. Middle and long, jangan. Pilihlah investment yang sifatnya short time. Jangka pendek. Ya, kalau perlu harian, saya beli pagi, harga naik sore jual. Jangan simpel lama-lama. Kenapa? Kayak sekarang, jangan. Karena sekarang ada melihat bagaimana caranya wait and see. Melihat pergerakan dulu. Jadi begitu harga naik, cepat jual. Jangan tunggu, oh kemungkinan akan naik lagi. Jangan, Pak. Ini mohon maaf ya. Sekarang pembang saham sekarang lagi berpikir, Pak, sekarang. Hasil perundingan antara Amerika dengan Iran mengalami jalan buntu. Sekarang pasar menunggu. Kalau jalan buntu, kira-kira bagaimana? Apakah terjadi perang kembali? Ataukah ada diskusi berlanjut? Nah, ini ditunggu sekarang. Saya baca tadi, saya dengar tadi informasi, masih. Nah, kita masih menunggu kepastian. Apakah kedua belah pihak masih mau duduk kembali? Kalau tidak, berarti lanjut perang. Kalau lanjut perang, berarti harga energi makin naik. Nah, itu. Oke. Memilih saham yang tepat. Jika kita sudah membuka rekening dan nasabah tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memilih saham mana yang tepat dan cocok dengan kebutuhan. Dalam hal ini, ada baiknya jika kita merujuk pada daftar saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Daftar inilah yang kemudian akan menjadi ukuran perubahan gerak dan harga kumpulan saham berdasarkan kriteria tertentu. Nah, saya katakan tadi,
kita memilih saham dengan membuat portofolio. Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Memilih saham, indeks saham yang tergolong dalam indeks LQ45 atau IDX 30. LQ45 ini adalah 45 saham yang paling liquid. Kemudian menurut IDX ada 30 saham yang paling bagus. Nah, ini kita pilih. Oh, sudah ada 30. Ini yang 30 perusahaan ini. Tinggal Anda ketik di Google 30 saham terbaik menurut IDX, langsung muncul track. Ya. Atau LQ45 muncul track. Nanti kita pilih. Oh, ini yang mana? Ya, nanti kalau saya datang ke Jayapura ini kita jelaskan. Ya. Rajin mengamati pasar. Nah, ini juga. Jadi kalau kita sudah beli, jangan simpan begitu, tapi kita mengamati pasar. Jadi kita harus aktif memantau pergerakan ekonomi dari dalam dan luar negeri. Aktif mengamati pasar dari berbagai situasi tertentu. Akan membuat kita setidaknya bisa memprediksi apakah harga saham yang dipilih akan naik atau turun. Cara gimana? Mengetahui keadaan sosial, politik, ekonomi, dilakukan dengan membaca artikel, surat kabar, ataukah kita menonton televisi dan sebagainya. Banyak informasi. Jadi kita mencari informasi sebanyak mungkin. Kita harus mengecek apakah harga saham saat ini sedang di atas, stabil, atau melemah. Dengan demikian hal ini bisa membuat kita mengambil keputusan kapan akan menjual atau membeli saham yang kita beli. Kemudian yang terakhir adalah bersikap konsisten. Melakukan investasi tentunya harus selalu konsisten. Di mana? Butuh kesabaran yang tinggi. Yang akan membuahkan hasil yang maksimal yang dilakukan selama ini. Jadi kita harus konsisten. Jangan sedikit, wah ada pengaruh teman ini nih, tinggalkan. Jangan. Kita harus konsisten. Jadi ada 3P namanya ya. Paham? Ya. Kalau sudah paham, punya. Kalau sudah punya, pantau. Itu 3P. Jadi jangan pernah punya kalau tidak paham. Makanya ya, dalam kuliah ini, yang saya akan berikan kepada Anda adalah pemahaman. Belum punya dulu, pemahaman dulu. Kalau Anda sudah paham, Anda tertarik, datang ke saya. Pak, kayaknya saya tertarik, Pak. Saya punya dana, ada. Saya mau belajar main saham. Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Portofolio sudah yakini? Sudah, Pak. Sekarang punya. Caranya? Cari perusahaan sekuritas. Masuk di situ. Punya akun. Kalau sudah punya, bisa berapa? Pak, saya sudah punya saham 5, Pak. Sekarang pantau. Kapan Anda jual dan kapan Anda beli. Oke? Itu dulu yang saya berikan hari ini. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Yang hadir hari ini siapa? Izin, Pak. Sebentar dulu ya, sebentar. Saya absen dulu. Ya. Alfonsius hadir. Miat murid ada? Ada, oke. Erius Wenda? Tidak ada? Nova? Pak. Nova? Jimmy? Yepri? Siapa lagi yang ada? Siapa Teriana. namanya? Ya? Teriana. Teriana? Ya. Yang lain tidak ada ya? Agus tidak ada? Meli? Herius? Marnus? Ripka? Arius? Tidak ada ya? Oke. Jadi tugasnya ya? Tugasnya sudah berapa saya kasih tugas? Tugas pertama Bermain saham orang-orang ya? yang berpengaruh, Pak, di saham. Ya oke. Tugas kedua?
Tugas kedua yang ini apa namanya Pak? Saya lupa lagi. Oh, perusahaan itu ya? Analisis Yang perusahaan. bukan Pak. Yang kedua ini ya Pak ya, mencari jurnal tentang saham dan direview. Oh, jurnal saham ya? Iya Pak. Jurnal saham. Ya, oke. Yang ketiga, analisis perusahaan ya? Iya Pak. Oke, sip. Ya, nanti jurnal saham ini nanti jadi UTS ya. Iya Pak. Kemudian analisis perusahaan nanti UAS. Oke, sip. Iya. Oke. Izin Pak, izin untuk teman-teman yang lain Pak. Ya. Bagaimana? Untuk teman-teman yang lain kan Pak ada sebagian yang belum dapat kebagian analisis perusahaan banknya Pak. Oh, begitu. Takutnya mereka nanti Eh, datang nanya lagi atau bagaimana kita tentukan sekarang Kak Pak? nanti bisa ketemu saya, hubungi saya. Oh iya Pak, siap. Nanti bisa komunikasi dengan saya, hubungi saya. Ya, hubungi saya. Karena kita harus komitmen dulu. Kita harus komitmen dulu ya. Ya, Siap Pak. saya tidak mau langsung saja. Karena ini proses ini, ya kita butuh proses. Ya sekali lagi, ya saya senang ya Anda semangat. Ya, bukti semangatnya itu ya seperti dilakukan Pak Alfonsus dengan Pak Jimmy sudah memasang background. Ya, itu salah satu bukti semangat. Ya, mudah-mudahan semangat ini tidak kendor. Ya, Siap Pak. semangat tidak kendor. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya sekali lagi, siapa tahu nanti ada yang tertarik menulis tentang tesis tentang saham. Ya, nanti kalau saya ke Mena bisa datang diskusi ke saya. Silakan. Ya, silakan. Ya, karena kebanyakan biasanya tuh mahasiswa larinya ke SDM kan. Ya, ini sudah semester 2 itu ya, semester 2 itu sudah ada gambaran. Nanti kan Anda sudah ada namanya metode penelitian sudah belajar. Metode penelitian sudah. Nah, nanti di situ akan digambarkan bagaimana cara melakukan membuat suatu tesis yang bagus. Ya, itu ya. Ada lagi silakan. Mau tanyakan ada? Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Berarti kalau tidak ada ya untuk mata kuliah manajemen investasi dan portofolio sudah selesai hari ini. 3 pertemuan ya. Intalah nanti saya ke Wamena, kita bisa diskusi lagi lebih jauh ya. Jadi sekali lagi ya, ingat tadi 3P, ya. Paham, punya, pantau. Ya. Nah, sekarang yang langkah pertama adalah harus Anda memahami dulu. Jangan mengatakan, kalau begitu saya tertarik dengan yang jelaskan Pak Sekaria. Saya mau berinvestasi tentang saham. Oh, jangan dulu. Pahami dulu. Cari informasi sebanyak mungkin dulu. Cari informasi. Kalau Bapak Ibu sudah punya informasi bagus dan Anda yakin, saya punya dana menganggur. Ada dana menganggur saya Pak sekian di bank. Tidak pernah saya korek-korek. Mari. Saya akan beri penjelasan. Ya. Sudah paham? Nah, baru punya. Kalau sudah punya, rajin-rajin dipantau. Tiap hari dilihat. Cari informasi. Dia naik atau turun? Waduh, kayak kemungkinannya mau turun ini. Cepat jual. Kayaknya ini masih mau naik ini. Tahan-tahan dulu. Kenapa lagi? Sekali lagi saya katakan, bermain saham ini ada pasarnya. Kalau di pasar berarti ada penjual dan ada pembeli. Saling tawar-menawar. Mana yang lebih kuat? Apabila pembeli lebih banyak daripada penjual, maka harga akan naik. Apabila penjual lebih banyak daripada pembeli, maka harga akan turun. Itu dasarnya, dasar teorinya, ya. Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa, sekali lagi terima kasih ya hari ini ya yang sudah ke kampus. Ya, mohon maaf sudah disita waktunya hari libur ya. Harusnya hari ini kan libur kan. Saya juga ya sama Mabio tadi ya tadi saya ke bandara pagi-pagi antar anak ya saya berangkat jam 1 siang saya mengatakan, "Nak, saya tercepat
Kenapa? Saya mengajar jam 1, saya harus pulang cepat. Iya. Jadi ya bagi kami dosen tidak ada hari libur. Demi ilmu kami siap kapan saja. Apalagi namanya mahasiswa pasca. Ya. Kami tahu mahasiswa pasca itu ya rata-rata orang yang sudah bekerja. Jadi ya waktu kosongnya di hari Minggu tidak ada masalah. Kami menyelesaikan. Menyelesaikan. Jadi sekali lagi ya, saya minta tolong Anda hadir di sini, walaupun di Zoom, bukan hanya sekedar hadir. Tapi Anda mencari pemahaman. Anda mencari ilmu. Sekali lagi bagi saya nilai tidak ada masalah. Anda nanti punya tugas lengkap semua, sudah pasti nilai A. Sudah pasti itu. Ya, tapi bukan itu yang utama. Bukan saya bagi contoh. Yang utama adalah Anda bisa memahami mata kuliah ini. Oh, mata kuliah manajemen investasi. Wih, saya ingat Pak Sakaria. Saya langsung buka saham. Tapi bukan itu utama. Pahami dulu. Paham dulu. Jangan pernah melakukan sesuatu yang Anda tidak paham. Jangan. Seorang investasi, Pak, jangan pernah. Mohon maaf, Pak. Saya pernah diskusi dengan teman. Saya punya teman, bukan rumah makan. Ya, bukan rumah makan. Saya tanya, apakah Anda pandai masak? Apa susahnya katanya? Kita kan manajernya. Tinggal kita cari tukang masak. Datangkan. Oh, teori, Pak. Tapi satu. Saya berdebat. Tapi dia mengatakan ada pasakan. Oke, kita buktikan. Dia cari tukang masak yang hebat. Tukang masak yang hebat. Dia buka rumah makan. Laris, Pak. Rumah makan. Dia mengatakan, Pak, coba lihat. Tanya saya, hey, bro, lihat. Laris kan? Aman, saya bilang. Mudah-mudahan laris seterusnya. Apa yang terjadi, Pak? Setelah laris, apa namanya, kokinya ini, lihat, wih, makin banyak pembeli. Tadi digaji 10 juta. Langsung hadap, bos, minta kenaikan gaji. Hah? Kok cepat sekali? Kan sudah laris, bos. Oke, naik gaji. Berapa? Minta 100%. 2 kali lipat. 20 juta. Iya. Wah. Tidak. Kalau naik 2 juta, saya mau. Ya, kalau tidak mau bos ya, saya pergi. Saya cari yang lain. Akhirnya apa? Tidak ada titik temu. Kokinya pergi. Ganti koki lain. Apakah konsumen tahu dia ganti koki? Tidak. Tapi buat konsumennya datang makan. Loh, kok beda rasanya? Kok tidak sama yang kemarin? Mulai ada keluhan konsumen. Lama-lama konsumennya habis. Datang ke saya. Hei, bro, kenapa? Aduh, apa yang kau katakan itu benar? Saya bilang, iya. Kenapa? Jangan pernah melakukan investasi yang Anda tidak tahu. Kenapa? Kita punya koki. Harusnya kita lebih hebat daripada koki kita. Jadi kalau kopi kita bermasalah, kita yang turun tangan. Kita yang tahu. Bapak Ibu tahu? Anda pernah makan KFC? Pernah, Pak. Pernah makan KFC? Ada yang tahu tidak? Apa sih menu bumbu utamanya KFC itu? Ya, susah. Kenapa? Didatangkan dari luar. Ayamnya sama, Pak. Ayamnya yang ada di Papua, yang ada di Jawa sama saja, semua sama. Jadi ayamnya di Papua itu dari Papua juga, bukan dari Jawa. Tapi ada bahan bakunya yang didatangkan khusus, yang orang tidak tahu. Saya punya sepupu kerja di KFC. Dia kerja dari bawah sampai manajer. Setelah manajer, saya tanya dia, Dek, coba curi ilmunya KFC. Apa dia katakan? Kak,
Tidak bisa. Kenapa? Karena KFC yang ada ilmunya itu adalah dari bumbunya. Ayamnya sama semua. Hanya cara menggorengnya dan sebagainya. Tapi bumbunya ini datang dari luar. Nanti kita tinggal campur. Hanya itu yang kita pelajari. Jadi akhirnya apa? Sampai sekarang tidak ada yang bisa mencuri ilmunya KFC. Walaupun kita lihat ada banyak di pinggir jalan, ada namanya PFC, Papua Fried Chicken. Tapi tetap beda. Datang ke Saga, ke toko-toko. Minta bumbu KFC, ada dijual. Tapi begitu kita pakai di rumah, goreng, tidak sama dengan KFC. Beda sekali. Itu. Jadi saya harapkan kepada Anda, kalau Anda mau investasi, sekali lagi, pahami dulu. Jangan pernah melakukan investasi yang Anda tidak tahu. Jangan. Ada teman ajak, ayo bro, kita kerjasama yuk. Kenapa? Kita bikin PT, bikin pengadaan. Hati-hati. Kalau Anda tidak mengerti alurnya, jangan. Anda akan habis. Ya, sekali lagi, melakukanlah investasi yang Anda pahami. Kalau Anda belum paham, jangan masuk. Sama dengan saham. Saya katakan tadi, ya, saya minta Anda untuk investasi saham. Tapi kalau Anda sudah paham. Kalau Anda tidak paham, jangan coba-coba. Jangan. Nanti uang Anda akan habis. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu kita 30 menit. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada, sekali lagi saya mohon maaf ya sudah mengganggu waktu Anda hari Minggu. Ya. Sekali lagi kalau pokoknya ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa chat saya secara pribadi. Bisa. Atau pokoknya nanti Bapak Ibu ada yang ke Jayapura, boleh datang, telepon saya. Pak, saya di Jayapura, Pak, saya mau ketemu Bapak. Boleh. Silakan datang ke kampus, mari kita diskusi. Silakan. Silakan. Nanti ke kampus cari aja Galeri Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ saya berada di situ. Ya. Oke, kalau tidak ada saya terima kasih. Insya Allah kalau ada tugas-tugas yang bermasalah nanti sampaikan ke saya. Ya. Nanti kita diskusikan. Ya. Saya nanti komena baru kita bisa berdiskusi. Dan kalau memang ada yang tertarik menulis tesis tentang manajemen keuangan tentang investasi saham, silakan download jurnal saham sebanyak mungkin. Pelajari, tertarik nanti datang ke saya, Pak. Saya kayaknya tertarik dengan judul ini, Pak. Kira-kira bagaimana gambarannya? Boleh. Silahkan, ya. Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salon. Wah. Wah. Makasih Pak Jagaria. Ya, kasih. Yuk. Izin, Nova. Ya, Kak. Ini yang tugas kemarin sudah kah? Ekonometrik yang nomor 2 itu. Oh ya, sudah, Kak. Ih, mantap. Saya kemarin salah itu yang tidak bisa kerjakan. Ya, terapa Kak, nanti bilang Bapak, saya nih di luar ini. Nanti yang ini yang untuk presentasi hari ini kah atau tugas itu? Tugas untuk yang Saya presentasi yang kemarin. sekarang, Kak. Sekarang saya Iya, kerja dulu. kemarin Bapak bilang begini, baca saja dulu nanti bagaimana ikuti saja. Oke, sip. Saya dengan Agustinus saya sendiri jadi. Oh ya, Pak siap. Jimmy dengan ini dengan siapa? Dengan Pak Mian? Kemarin saya tidak masuk, jadi saya... Tadi dia enggak di absen kelompoknya dengan Teriana toh? Betul. Gas. Saya juga ini mau kerjakan ini dulu. Yang untuk presentasi Pak Jimmy. Yang Nanti pakai chat beliau GPT. naik baru kita presentasi atau di Kayaknya Zoom aja? sekarang. Oh, sekarang ya? Iya. Makanya ada berapa menit ini kita gas sudah. Kita bilang saja. Oke.
Kalau yang nomor 2 katanya ini adenova selesai, jadi aman. Bisa nanti dia yang ini. Sudah. Jadi ini sih yang sebenarnya coba ya kita berapa sudah ya ya pokoknya tidak ada juga ya dari kamus minat batas beres yuk itu bapak udah bilang tuh cara ini so untuk apa cari di jeto Let's baca kan nggak bahas 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 lagi masih ada benar sekarang iya ini dalam bentuk apa tuh iya dan bukan aku sebelum nonton nulis mencari informasi semoga bisa jangan kemana saya bisa seperti kalau saya baca cara nanti mungkin baca
Semua itu tidak itu. Kawan Jimmy, Ya, halo. soalnya bukan soal, langsung ini. Langsung kan kita dibikin presentasi nih. Dari Ah, dari eh, materi yang sudah dibagi Pak apa ini? Pak ini. Pak ininya, Pak solusinya. Jadi kan materinya ada banyak itu. Jadi dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 itu kan yang tentang apa itu ya kemarin? Ada judulnya. Kelompok 3 itu tentang analisis data time series. Kalau saya kan dengan Agustinus uji asumsi klasik dalam regresi. Itu kan ada di materi yang sudah dibagi di grup. Jadi kita bikin di, materi. Kita bikin di, materi baru kita presentasikan. oh, yang soal nomor 2 jam belajar dan nilai mahasiswa ini. Oh, itu nomor ya itu soal nomor 2 ya itu. Oh, Mm-mm. siap, Yang siap, siap. contohnya itu ada contoh latihannya. Atau bisa bantu kah Adinova share kah jawabannya? Jawaban yang ini yang pertama. Oh, yang pertama kan? Iya, bagi di grup kah? Oke. Makasih. Saya punya salah jadi Pak Jeb. Pak Jim. Makanya ini Adinova kebetulan betul kemarin. Yang kedua lagi sekalian sudah. Ya, sekalian sudah ya, yang sekalian nomor 2.